Selamat datang di Karton bareng aku Yurika dan aku Malika. Oke, jadi kali ini kita berdua bakal ngenalin sama kalian semua salah satu cagar budaya yang ada di Yogyakarta dan masih sangat terkenal. Nah, terus ini juga kayak cagar budayanya tuh viral banget sampai kayak kalau belum ke Jogja, belum ke destinasi ini tuh belum afdol gitu. Wow, aku jadi penasaran sih Kak. Nah, kamu juga baru pertama kali atau udah kedua kali atau? Aku baru pertama, aku beberapa kali ke Jogja tapi ini pertama kali aku buat datang ke destinasi ini. Berarti pastinya kamu bakal excited banget Bakal, dong. pasti dong. Oke, berarti kita langsung aja Langsung ya. aja, oke. Biar kamu nggak makin Nunggu kepo lama gitu. iya sih. Tapi kalau misalkan ke sana tuh kita butuh transportasi atau kita bisa jalan kaki? Nah, kalau misal itu kita bakal naik transportasi yang masih dibudidayakan sama warga Jogja itu. Oh, berarti transportasi tradisional gitu ya? Iya, bener banget. Jadi kita juga bakal jadi kayak Jogja tuh ternyata kayak gini gitu. Aku makin penasaran. Langsung aja daripada lama-lama kita cari transportasinya ya. Let's go. Let's go. Pelan-pelan. Kalau ini tuh apa ya Kak? Ini tuh alun-alun, tapi sekarang udah ditutup sama pagar karena dia mau dibikin cagar budaya lagi gitu. Wow. Karena dulunya tuh udah sempat dibuat sekaten dan lain-lain gitu. Ini alun-alun utara, alun-alun timur, barat, Alun-alun selatan? Utara. Oke. Ini Bapak permisi, kita mau ke keraton, boleh boleh diantar? antar nggak? Boleh. Yeay. Hai guys. Nah, buat yang kepo kita mau kemana? Kita bakal ke keraton. Nah, kita naik kendaraan tradisional yang tadi kita bilang Ya, yaitu kita naik beca. Oh, Kita juga ikut melestarikan budaya tradisional, transportasi tradisional, ya. transportasi budaya juga, ini khas Jogja juga. Gitu. Nah, kita lewat sini guys. Di BTW ini museum kereta guys, ini ada museum kereta. Itu juga bagus-bagus guys, dalamnya tuh kayak kereta kudanya Sri Sultan gitu. Oh, yang dari zaman-zaman dulu. Iya, dari zaman-zaman Sri Sultan yang pertama gitu tuh di Sana. Iya. Gimana ya? ya disimpannya di museum kereta ini guys. Alasan kita kenapa kita milih kendaraan tradisional ini karena ternyata kalau misalkan kita jalan kaki itu jaraknya lumayan cukup jauh guys. Iya. Dan Jadi kita juga enak juga kan, kayak ya, cuacanya juga baru mendukung Iya, banget, gak cuacanya sepanas mendukung itu. Biasanya kan Jogja tuh terkenal sama Jogja tuh panas banget. Benar. Tapi kali ini mendukung banget dan cuaca tuh enak banget, kayak angin spoi-spoi, terus naik becak. Kayak kita nostalgia di masa lalu karena jujur aku terakhir naik beca itu waktu aku SMP Kak. Vlog kecil Yur. Lebih lama kamu ya? Iya, lebih lama aku. Jadi aku bener-bener kayak nostalgia waktu pergi sama mama, pergi sama nenekku juga. Tuh. Wow. Kalian mau lihat pemandangan depannya nggak? Nah guys, sekarang kita udah mau sampai di di destinasi kita, Keraton. Wow. Gerbangnya gede banget guys. Jujur bagus banget, dari kayak depannya aja tuh kayak udah mewah banget. Mewah banget. Oke, kita udah sampai, kita turun dulu ya. Terus nggak? Oke. Nah guys, sekarang kita udah sampai di Keraton. Guys, sumpah depannya mewah banget. Iya, kayak dari awal masuk tuh udah kayak disajiin kayak nuansa mewahnya. Iya. Terus Kan kayak joglo-joglonya juga. ternyata di sini banyak pohon-pohon besar gitu guys. Kita belum tahu maksudnya apa sih. Mungkin nanti kita ya bakal cari tahu sendiri. Sebelum kita masuk Dan kan ternyata pohonnya tuh bener-bener kayak asri gitu. Iya, jujur iya. Kayak jadi kerasnya tuh tentram, damai gitu. Dan ternyata tuh kalau kita mau masuk sini harus beli tiket dulu ya kayak. Iya, ini wisata berbayar gitu guys. Dan biasanya tuh di keraton tuh juga ada, sebelum masuk tuh kayak ada larangannya. Cuma kita belum tahu ya, Belum ntar tahu kita apa. tanyain ya guys. Iya. Oke. Kita beli Kamu tiket beli dulu. tiket dulu. Kita udah sampai Keraton Yur. Ini namanya Keraton ya. Iya, megah banget kan Yur. Iya, jujur keren banget sih. Aku nggak expect Terus biasanya di sebesar situ ini. ada buat tari-tari juga Yur. Oh, ini tuh buat nari-nari. Aku waktu itu pernah lihat sih, cuma aku nggak tahu itu event tariannya tuh setiap hari atau
cuma di apa ya hari-hari tertentu gitu loh. Setahu aku sih di Sabtu sama Minggu. Oh di Sabtu Minggu. Waktu itu tuh nariknya rame banget ya. Ramai banget karena itu cuma ada di hari Sabtu sama Minggu aja. Jadi gitu. Oh, kamu tau gak nama tariannya apa? Jatilan Jatilan, atau Ramasinta, sama Sinta, bisa. Gatot Kaca. Soalnya kemarin aku lihat ada yang cantik, orang cewek Soalnya cantik gitu. juga jadi ada yang Ramasinta juga kan. Kemarin tuh kayak perebutan Ramasinta sama apa sih yang jahat tuh Arwana. Apa? Arwana. Ikan, koki, sus. Oke. Terus ini warnanya hijau. Iya. Ini lagi ada lampu. Ini mewah sih. Aku pengen Jujur punya mewah lampu. banget sih. Nah jadi kalau di keraton tuh ada kayak pameran gratis gitu guys. Kita bisa lihat kayak koleksi-koleksi koleksi-koleksinya keraton. Keraton ya? Mau masuk loh kita. Boleh. Karena aku juga belum tahu ya kalau sampai ke sana-sana. Tapi kita keliling-keliling dulu aja nggak Boleh. sih? Kita bakal cari spot-spot foto. Yang bagus dan menarik. Jadi kalian yang mau liburan nih bisa nonton ini dan kalian bisa cari inspirasi spot-spot foto di keraton. Oke, ntar kita kasih lihat ya guys. Itu bagus ya depan situ. Gitu ya? Ntar kita bakal foto di sini. Kayaknya Awas kita ya. bakal foto di sana. Situ. Mungkin ntar sama di sebelah sini. Hijau-hijau. Ya. Bagus. Kayak pengen deh punya rumah di keraton guys. Jujur, aku pengen deh guys punya rumah yang suasananya kayak gini gitu loh. Adem. Kayaknya kalau misal in another life, kayaknya aku pengen jadi anaknya Sri Sultan deh. Aku juga. Kayak bayangin punya rumah semewah ini. Tapi in Terus another life aku berharapnya mama dan papaku yang jadi sultan. Karena aku suka mereka tapi aku berharap mereka jadi sultan. Iya guys, kayak gitu ya. Sultannya semoga besok mau apa kita ya. Kau Sultan Solo, aku Sultan Jogja. Boleh? Nanti kita ketemu Kita ya. berteman ya. COD nanti kita Ya. tengah. Oke, sekarang kita mau foto di sini dulu guys. Di Tereng. Tereng. Guys, Nah, di sini. aku jadi contohnya ya. Oke. Gini, orang terakhir. Yeay, cekrek. Gantian aku. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Cekrek. 1. Iya lagi. Cekrek. Nah, begini pokoknya foto-fotonya ntar di sini ya. Ya semoga editor bisa lah ya. Terus aku kayak pengen di situ juga deh guys. Aku pengen foto-foto di ya di situ guys. Tuh, itu tuh ada ini biru-biru kenapa ya? Kak? Itu kayak nggak boleh karena kayaknya sih ini kawasan apa namanya, kawasan kerajaan juga deh kayaknya. Guys, jadi Nah guys, sekarang kita mau masuk ke daerah pameran. Yuk, langsung aja. Oke, kita langsung aja masuk. Dan lagi-lagi ya guys, kayak tiap sudut keraton tuh kayak aku selalu kayak wow. Keren banget. Jujur. Kayak Sini pohon-pohonnya tuh pada masih hijau-hijau asri, Bener-bener besar-besar gitu, asri kayak kerawat gitu loh. jujur keren banget sih, aku suka banget sama keraton. Nah sekarang kita mau masuk ke tempat ini ya, pamerannya. Oh ternyata di keraton juga ada tempat oleh-olehnya guys. Sekarang kita mau coba yang di sebelah kiri. Karena tadi kita ke kanan Kak. Tuh. Ini juga masih tempat satu pameran yang bisa kita datengin secara gratis teman-teman. Gratis guys, kalau ke keraton jangan lupa datang ke pamerannya karena Gratis. Terus kita bisa lihat koleksi-koleksi di keraton itu sendiri, ilmu baru. Nah sekarang kita bakal masuk di Ini juga tempat pameran. Iya. Itu ada tulisannya ruang pamer dan pamer daur hidup. Oh nggak Bapak. Bagus banget, asri banget. Lagi-lagi banyak pepohonan. Bener-bener rindang banget teman-teman.
kita udah selesai keliling-keliling keraton. Dan kita juga udah kasih lihat ke kalian beberapa footage foto di keraton yang bagus, yang bisa kalian datang terus kayak wow estetik banget Pak. Iya. Tapi ya guys, tiap sudutnya tuh bener-bener estetik banget. Kalian mau Iya, foto di mana aja tuh sumpah. juga bagus banget. Dan keren banget sih, jujur estetik. Apalagi buat kalian nanti yang belum pernah kesini dan punya ada rencana buat main ke Jogja dan ke Nah, keraton. ini gambaran kecil buat kalian biar kayak di sini nih tempat yang bagus, ini tempat yang bagus. Karena kita udah ngasih spot-spot foto keren di keraton. Sebenarnya kita juga mau bagi-bagi info ke kalian tentang keraton lebih dalam. Terutama buat diri aku sendiri sih, karena aku juga kepo. Jadi jangan kemana-mana, tetap tungguin kita di keraton. Nanti kita bakal ngobrol sama narasumber yang udah berkecimpung lebih lama di keraton dan kita bakal ngulik informasi lebih lanjut. Oke guys, see you, See you, bye-bye. Halo guys. Nah, sekarang kita udah sama narasumber yang baru aja kita bicarain tadi buat ngulik keraton supaya lebih dalam. Nah, boleh Mas Fajar disapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Ini ada sapaan khusus enggak ya? Atau hanya kawan budaya aja? Budaya kawan aja. teman-teman. Teman-teman aja. Selamat siang, selamat pagi atau selamat malam teman-teman sekalian. Dan kesempatan kali ini saya diminta untuk menceritakan tentang Iya. keraton dan titik sejarah yang hari ini mungkin sangat relevan untuk teman-teman atau generasi muda. Iya, benar sekali, Mas. Boleh sekalian dikenalin, Mas? Oke. Nah. Jadi izin perkenalan, saya Fajar Wijanarko. Kalau di keraton saya mendapat nomo paringan dalem atau mendapat nama khusus untuk abdi dalem di keraton Mas Begal Pradono Rejo Buritno yang hari-harinya menggawangi pengembangan ekosistem pameran maupun pariwisata yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi di pameran yang tiap hari selalu ada itu ya, Mas? Setahun 2 kali. Oh, Setahun 2 kali. iya. Jadi keraton setahun 2 kali menggelar pameran temporer. Oh gitu. Oke. Gimana Mas tadi perjalanan kesininya? Iya. Atau ada kendala atau enggak gitu Mas? Karena sebenarnya kawasan ini jadi enclave yang cukup familiar bagi saya, karena hari-harinya dilalui ketika akan berangkat ke keraton. Iya. Jadi tidak cukup membingungkan untuk menemukan lokasi ini. Oke, berarti aman ya Mas? Aman Ya, saja. aman. Oke. Kita langsung masuk aja nggak sih Kak? Topiknya. Iya, langsung ya. Pertanyaannya, Iya. Nah kebetulan dia juga bukan dari orang Jogja, jadi dia pengen tahu banget gitu Mas tentang keraton gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Mas ya. Pertanyaan pertama tuh yang mungkin yang paling banyak orang kepo juga gitu, termasuk saya karena saya juga kebetulan bukan dari Yogyakarta asli. Mungkin cerita singkat sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta dan perannya sampai sekarang itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta, keraton sendiri sebagai institusi pemerintahan atau pusat pemerintahan itu baru resmi di tahun 1756. 1756. Berarti Dan itu yang kemudian diadaptasi sebagai hari jadi kota Jogja. Jadi sekarang sudah berusia 200 tahun lebih. Nah, dari perjalanan 200 tahun ini banyak sekali sistem yang diadaptasi oleh negara dari keraton. Seperti sistem pemerintahan, sistem karyawan, abdi dalem, atau yang sekarang kalau di negara adalah ASN, aparatur sipil negara, dan berbagai elemen pendukung dalam sistem tata pemerintahan yang mengacu pada pemerintahan kota kerajaan pada masanya gitu. Jadi pemerintah jadi punya peran yang besar banget gitu ya Mas buat kayak pemerintahan juga gitu, dari segi pemerintahan juga perannya cukup besar ya. Iya, jadi kalau bicara tentang keraton, sesederhana hari ini tidak akan ada Indonesia kalau nggak ada Keraton Jogja. Karena secara usia Indonesia itu baru resmi ditetapkan sebagai negara pasca 1950. Pasca serangan umum 1 Maret dan
kembalinya Republik Indonesia dari Republik Indonesia Serikat. Semua pendanaan, dukungan dari mobilitas pemerintahan sampai tata kelola pemerintahan saat itu dibantu oleh Yogyakarta, sehingga di tahun 46 sampai 49 Yogyakarta itu menjadi ibu kota. Jadi kalau bicara tentang Jogja dari 1756 sampai hari ini, ya banyak relevansinya dengan negara maupun dengan ekosistem pemerintahan dan kebudayaan yang terus berkembang. Makanya disebut daerah istimewa mungkin ya. Case lain itu Kan dengan peran yang sebesar itu pasti kan ada nilai-nilai yang masih kayak diterapin gitu sama keraton dari zaman dulu gitu sampai sekarang. Itu apa aja sih Kak nilainya? Sebenarnya kalau nilai ini bukan hanya keraton saja, tapi menjadi satu universal value. Jadi ada satu kebudayaan yang memang diamini oleh Nusantara. Mulai dari nilai sopan santun, itu paling sederhana. Mulai dari unggah-ungguh kalau di Jogja gitu, tentang bagaimana bersikap, sampai ada nilai-nilai yang kemudian menjelma dalam konteks Pancasila, nilai kemanusiaan. Kemudian ada nilai alam, bagaimana menjaga hubungan manusia dengan alam, sampai hari ini yang paling kentara adalah bagaimana upaya keraton untuk menyelaraskan konteks tadi. 3 hal yang paling besar, yakni adalah hubungan alam dengan manusia atau timbal baliknya, kemudian hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, itu yang kemudian diamini, yang kemudian diresmikan, yang kemudian diakui oleh UNESCO dalam Universal Value di tahun 2023 dalam tataran sumbu filosofi. Nah, nyambung dari pertanyaan yang tadi nih Mas, kita kan hidup di zaman yang terus-terus berubah-ubah gitu kan, teknologinya juga makin maju. Nah, aku tuh pengen tahu apakah ada perubahan budaya di keraton juga yang jadi beda gitu loh. Ya, kalau bicara tentang perkembangan, pertumbuhan, pemanfaatan, atau pendayagunaan, sebenarnya yang perlu dipahami hari ini adalah bagaimana mengartikan modernisasi tidak sama dengan westernisasi. Jadi modernisasi itu adalah bagaimana konsep kita terbuka dalam segala kemungkinan. Nah, salah satu kemungkinan yang hari ini diterima dan diadaptasi oleh keraton adalah upaya untuk mendigitalisasi. Oleh karena itu, keraton punya kanal sosial media. Ada aku sempat YouTube, stuck juga. ada website. Gitu. Nah, digitalisasi budaya ini ternyata menjadi salah satu jalan syiar kebudayaan dengan metode yang jauh lebih casual. Kalau sekarang mungkin nyebutnya informal. Nah, itu salah satu hal yang hari ini berkembang, tapi tidak mengurangi esensinya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat itu beradaptasi? Nah, ini kembali pada masyarakat. Apakah kemudian masyarakat ini mengamini bahwa modernisasi sebagai keterbukaan ini adalah upaya untuk mempermudah akses, atau justru menjadi satu pedang kepala dua yang mencabut atau memporak-porandakan identitas? Karena terkadang kita merasa bahwa akses yang begitu luas ini membuat kita lupa akan identitas, atau kita mempertanyakan ulang identitas kita itu bagaimana. Jadi lupa diri gitu ya kadang. Ya, kurang lebih. Nah, setelah ini kita mau tanya-tanya tentang gimana sih keseharian jadi abdi dalam. Terus sama mau tanya-tanya lebih jauh lagi tentang keraton, kayak apa sih peraturan yang boleh dan tidak boleh saat memasuki keraton gitu. Nah, tapi sebelum itu kita bakal lanjut di segmen selanjutnya. Segmen kedua. Jadi buat kalian yang masih penasaran, jangan kemana-mana ya. Tungguin kita. See you, bye. Halo guys, balik
lagi sama kita. Aku Yurika. Saya Malika. Dan tentunya masih ada Mas Fajar yang masih menemani kita. Dan langsung aja ya Mas, kita mau tanya-tanya tentang keraton nih. Kenapa sih Mas keraton tuh kayak di depan tuh kayak ada papan peraturan gitu yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai itu kenapa sih Mas? Ya sebenarnya yang perlu kita ketahui dulu bahwa keraton sebagai pusat pemerintahan itu juga merupakan rumah dari seorang raja. Jadi selayaknya kalau kita bertamu di rumah raja pasti akan ada do's and don'ts gitu. Yang ini berhubungan dengan konsep unggah-ungguh tentang sopan santun sebagai universal value. Nah, do's and don'ts yang ada di keraton sebenarnya bukan hanya persoalan apa yang boleh dikenakan dan tidak boleh dikenakan, tetapi selama kita berwisata dalam artian mengunjungi keraton, ada banyak hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Contoh sederhana, tidak bisa teriak-teriak gitu. Meskipun kunjungannya banyak itu kemudian tidak bisa teriak-teriak. Kemudian berjalan di pinggir, bukan kemudian nerabas ke tengah gitu. Nah, sementara kalau bicara tentang aturan busana, ada busana-busana yang dia memang hanya diperkenankan untuk kerabat dan keluarga raja, karena busana tersebut menjadi simbol dari kekuasaan legitimasi dari seorang sultan. Jadi biar tidak ada matahari kembar, sederhananya seperti itu, maka ada yang tetap harus dipertahankan dan ada yang bisa jadi bentuk kelonggaran. Gitu kalau di keraton. Jadi memang sampai saat ini kami yang ada di keraton, baik itu yang bekerja ataupun yang jadi abdi dalam, kami mempercayai dan mengamini itu semua. Gitu. Oke. Soalnya tuh kemarin aku sama kakak ini, Kak Malika sempat main ke keraton kan. Cuma aku tuh punya ide kayak kita pakai baju kebaya gitu, yuk, tapi motifnya tuh apa sih? Kutu baru. Iya. Nah terus ternyata pas bawa beli tiket tuh Kak nggak boleh masuk kalau pakai kebaya itu. Akhirnya kenapa ternyata udah dijelasin, jadi sekarang aku udah tahu. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Mas tuh udah dari kapan jadi abdi dalam? Oke. Kalau bicara dari kapan jadi abdi dalam, terhitungnya masih cukup cukup sebentar, karena baru sejak tahun 2023 mendaftarkan diri sebagai abdi dalam. Jadi memang secara niat hati mendaftarkan diri sebagai abdi dalam untuk turut melihara. Oh gitu. Jadi berarti bukan dari turun temurun gitu ya. Oh dari keinginan sendiri ya. Oke. Nah, tapi kalau bekerja di keraton sebagai tenaga ahli itu sudah sejak 2015. Jadi boleh dikata tahun 2026 ini 10 tahun loh. Lama banget ya ternyata. Berarti udah dari umur berapa itu Mas? Lulus kuliah. Terus langsung keinginan buat waktu itu hiring biaya profesional. Kemudian setelah 7 tahun membantu keraton, akhirnya memilih di tahun ke-8 untuk mengabdi. Nah terus kayak makna mengabdi sendiri bagi Mas Fajar tuh apa sih Mas? Kalau bicara mengabdi, ya mengabdi kemudian kata bendanya pengabdian. Sebenarnya kalau bicara mengabdi sebagai bagian dari perjalanan hidup, maknanya tidak terhitung, tidak bisa didefinisikan melalui kata-kata, karena proses itu pasti akan berubah-ubah bertumbuh. Tapi saat ini saya meyakini bahwa proses pengabdian ini memiliki makna yang cukup mendalam sebagai bentuk upaya untuk memelihara, menjaga, merawat apa yang dititipkan oleh generasi sebelumnya dan akan dikembalikan pada generasi berikutnya. Jadi ada hutang yang hari ini kami dan saya pribadi itu coba untuk terus pelihara, hutang budaya yang terus kami pelihara agar pada generasi berikutnya kami bisa mengembalikan ini tanpa mengurangi nilai dan substansinya. Oh memang berarti dari sebelumnya tuh Mas Fajar tuh sudah suka kayak kebudayaan gitu ya Mas, atau? Iya, kurang lebih
itu bertumbuh ya Mbak, tidak langsung kemudian ya gitu. Jadi proses mencintai kebudayaan ini berkembang seperti halnya keingintahuan. Jadi semakin mencari tahu, semakin nggak tahu, akhirnya jadi semakin menarik gitu ya. akhirnya saya semakin terjerembab untuk mendalami. Itu, nah proses pendalaman itulah yang kemudian mungkin bisa dikatakan dalam bahasa generasi sekarang itu jadi lebih mencintai. Tapi dalam konteks yang saya kerjakan hari ini, saya tidak hanya kemudian melestarikan atau kemudian mencintai kebudayaan, tapi saya mencoba untuk menghidupi nilai itu, karena percuma kalau hanya melestarikan tetapi tidak terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Benar tuh. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Mas, karena kebetulan ini udah jam makan siang ya, jadi aku pengen nyenggol-nyenggol sedikit ke makanan itu. Unjukan yang diantar sama para abdi dalam itu ada makanannya nggak sih? Atau cuma minuman aja? Soalnya kemarin kita waktu main ke keraton tuh sempat lihat kayak ada orang yang bawa kayak itu. Oke, tradisi patehan itu namanya tradisi patehan. Jadi sebenarnya tradisi patehan itu hanya teh. Karena kan dasarnya teh kan patehan. Itu teh. Tetapi setiap pukul 11 itu tehnya disajikan pada raja, setiap pukul 10 makanannya sudah disajikan ke kediaman raja. Jadi di waktu yang bersamaan dengan ruang produksi yang berbeda saja. Oke. Nah, memang itu sudah turun-temurun dan sampai hari ini masih terus dipertahankan sebagai nilai untuk melestarikan apa yang disebut adat dan tradisi di keraton. Berarti itu masih dilestarikan sampai sekarang sampai hari ini. Dari pemerintahan, kalau bicara arsip ya paling tidak kita bisa melihat itu sejak pemerintahan Sultan ke-7, ke-8, ke-9 gitu, sampai sekarang. Jadi masih benar-benar masih dilestarikan banget gitu. Masih keren ya. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih Mas, Mas Fajar punya nggak sih rekomendasi makanan gitu buat kita yang harus kayak kita datengin, karena kebetulan juga Kak Yurika kan bukan asal orang Jogja. Pengen coba-coba. Gitu. Sebenarnya kalau bicara makanan di keraton sekarang ini konsep kuliner itu juga berkembang. Dulu mungkin orang kalau ke Jogja pasti akan mencari bakpia atau gudeg juga. Ya. Paling gudeg. Nah, dan sentranya ya lebih kurang ya di Wijilan. Iya, di Wijilan banget. Nah, kalau sekarang ekosistem kuliner ini juga cukup berkembang, jadi cukup bervariasi, gastronominya jadi bermacam-macam. Nah, salah satu enclave atau ruang atau tempat yang bisa dikunjungi itu salah satunya Ngasem, karena di Ngasem selain menemukan ekosistem gudeg, juga menemukan varian dari gastronomi lain. Misalnya minuman rempah atau makanan dan jajanan tradisional seperti apem. Jadi berarti banyak variasi ya Mas di shopping kalau bicara gastronomi di Ngasem gitu. Jadi itu perlu dikunjungi untuk pengalaman. Boleh nih, nanti kita coba ya Kak Yurika, nanti coba ya. Sebenarnya pasar Ngasem ini aku sempat lihat juga di TikTok. Ya, lagi viral ya sekarang. Ya, apalagi juga yang ada jenang 15 macam tuh Mas, tuh yang rame banget tuh kita harus coba. Iya, kita bakal coba sih nanti Mas. Coba. Ya, Mas Fajar juga udah pernah coba Mas? Kebetulan itu saya punya kebiasaan lari pagi. Jadi beberapa momen kami memang finishnya di Ngasem. Sekalian sarapan. Atau ada rekomendasi nih Mas buat kita cobain nanti Cobain gitu. semuanya. Gitu. Semuanya. Menarik ya. Jangan lupa kita juga bakal pesan yang seger-seger. Pasti ada dawet juga kan Mas di sana. Ya, pasti ya sih. Mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terima kasih ya Mas Fajar sudah menyempatkan datang. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, makasih ya Mas. Oke guys, sekian itu mungkin itu aja yang bisa kita share ke kalian semua. Semoga info-infonya juga bermanfaat buat kalian yang mau ke Jogja, mau ke keraton, atau mau cobain kuliner pasar Ngasem. Jangan kemana-mana ya. Tetap sama kita, sama di Keraton. See you. Dadah. See you.
guys, balik lagi sama kita di segmen ketiga. Dan ini saatnya kita buat kulineran sesuai Ya, kita sama bakal explore pasar Ngasem. yang direkomendasiin sama narasumber yang baru aja ngobrol-ngobrol tadi. Bener banget. Kita juga bakal kayak review ya kayak Yuri, Iya. review makanan-makanan yang ada di Di sini. sini kayaknya kita mungkin bakal review berapa ya? Mungkin ngalir aja kali ya daripada Dari ditentuin mulai yang nanti. manis-manis sampai Boleh. yang gurih-gurih juga. Gurih-gurih Tentunya pasti kita juga pengen yang Segar-segar. segar-segar. Oke, daripada lama-lama ya, mending kita langsung aja. Let's go, bye. Ikutin kita guys. Oke guys, makanannya udah ada dan kita udah dapat tempat duduk. Jadi saatnya kita coba. Dan ini tuh harganya cuma 10.000 aja. satu piring. Jadi 20. Ya jadi lengkap banget, ada kayaknya 8 jenis, kurang lebih 8 jenis jenang. Udah bisa di harga 10.000 aja teman-teman. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Cheers. Kok banyak banget ya? Nah terus yang ini kata ibunya Ini ini tuh kayak labu. Emang labu bukan kayak lagi. Aku ngiranya ini wortel guys. Tapi kan gak masuk ya kok sama manis-manis. Oke, let's try. Enak. Jujur enak banget guys. Manis. 10.000 dapat segini banyak, worth it banget. Menurut aku sih worth it ya. Ya pantesan ngantrinya panjang banget ternyata. Iya parah banget antriannya. Emang enak, worth it untuk ditunggu. Enak banget sumpah. Jujur enak banget. Nah, itu lebih dari 3 menit sih. Jujur kalian wajib coba. Nah, sebenarnya tuh jajanan di Pasar Ngasem ini lumayan banyak. Banyak banget. Banyak banget sih, bukan lumayan lah. Kayak di mana-mana tuh antri jujur guys. Jujur, ya Allah. ya. Ini ada wedang Ini tuh aku pernah lihat reviewnya di TikTok guys. Katanya rasanya apa ya? mantep sih. Anget-anget gitu di tenggorokan. Terus rasanya asem, ada pedas tapi nggak terlalu strong gitu dua-duanya. Jadi juga balance. ada jajanan-jajanan. Ini sayur-sayuran. Jajanan juga. Masak. Ada oleh-oleh gitu ya. Ciki-ciki. Kayak apa sih? Keripik-keripik gitu. Nah sekarang ini menarik ya sayur. Mana? Ini menarik ya sayur. Depan. Ya. Batu lele mangga. Wingko. Wingko. Jujur ntar kita mau coba, tapi sekarang kita kan udah beberapa lihat review, terus kayak lihat dikasih rekomen juga sama narasumber kita. Itu kita juga disuruh coba sate koyor. Guys, karena sate koyornya lagi close order, jadi kita memutuskan untuk jajan yang lain dulu. Ya Dan kita sekarang pengen coba mau wingko. Coba wingko. Wingko babat gitu guys. Iya kah? Wingko babat. Wingko babat. How? Namanya wingko babat. Oke, let's go. Nah ini cara pembuatannya. Hot guys. Cara cara masaknya juga masih tradisional karena dia pakai apa sih namanya arang. Dan sekarang saatnya kita pesan. Ibu mau wingkonya. Berapa? Wingkonya satunya berapa? Satu boxnya 30.000 sih. Satu Kalau boxnya. beli satuan itu bisa nggak sih kak? Bisa. Kita mau- Satunya 3.000. Oke, kita beli berapa? 5. 5 deh, boleh. Boleh. 5. Sekalian bisa di mix. Bapianya mau sekalian? Boleh 55 atau 33 boleh. Tapi kalau bapia tuh harus satu box gitu ya bu. Bisa di mix nanti. Bapianya juga 3.000. 2.000 kalau Mau beli 5 juga bu. 55. Kebanyakan. Kan ada mereka. Ya udah boleh. 5 aja. Di mix ya? Iya. Yes, kita memutuskan beli bapianya 5, wingkonya 5. Gelap banget. Boleh coba masaknya nggak? Boleh coba masaknya nggak? Kak mau coba masak? Ya. Boleh nggak? Tanya ini. Ini bapia, Bang.
Jadi 25.000. 25. Kacang hijau. Ini dibuka dulu ya biar nggak cepet basi. Bakpianya ada rasa apa aja, Bu? Biasanya kalau BA dulu ada coklat sama keju. 40.000. Bakpia 2. Kasih ya, Bu. Iya deh, Mas. Ya 3. 4 sekali biar Pengen coba masaknya deh. Guys, aku pengen coba masak. Kita sebenarnya pengen coba masak tapi pengen kayak coba masaknya deh. lagi rame Pengen coba banget. Aku takutnya malah nggak dibolehin. Gelap. Boleh nggak? Sekarang kita mau coba wingko asap. Ini legend dari 1996. Nah sebenarnya tuh di tempat yang tadi kita beli wingko ini tuh dia nggak cuma jualan wingko tapi jualan bakpia juga. Harganya sangat amat murah meriah. Ya wingkonya 3.000, yang bakpia 2.000. 2.000 satu piecesnya. Tapi kalian bisa beli dalam satu box Satu juga. boxnya tuh 25 isi. Atau 30 gitu ya, isi 10 kalau wingkonya. Kita coba ini. Let's try. Oh, masih panas, guys. Iya. Nah, setelah dibelah tuh full banget ketannya, kelapanya. Ya rasanya juga kelapa banget dan aku baru tahu kalau wingko tuh ternyata dibikinin dari ketan dan kelapa. Cheers. Cheers. Enak, manis. Tapi nggak, manisnya tuh yang nggak over gitu loh, yang masih bisa dinikmati gitu. Terus kayak rasa ada gurih-gurih dari Ada luarnya crispy juga. kelapanya. Karena digorengnya garing, jadi dia di mulut tuh kayak crispy tapi juga kayak ada Lembut. lembutnya gitu. Kenyal-kenyal di dalam. Enak. Worth it guys. Kalau ke pasar asam jangan lupa beli wingko. Gede juga kan. Guys, sekarang kita udah pesen dan udah antri. Kita beli 2 porsi. Kayak apa, warung makan Yu Ira. Nah, kita cobain ini. Let's try. Ini bentuknya kayak gini, guys. Satenya padat gede-gede gitu. Dan bumbunya juga bener-bener melimpah banget, guys. Enak banget. Sebenarnya di sini nggak cuma koyor doang. Ada tapi daging juga ayam ada juga, tapi yang paling best seller itu koyornya. Jadi kita cobain yang koyor. Cheers. Boleh lah. Nggak berasa juga kayak masih bau daging sapi gitu. Nggak ada yang enak ya. Kayak bener-bener ya udah bener-bener sate koyor yang lembut. Lembut, kenyal. Di dalam mulut tuh juga tiba-tiba kayak langsung hilang pecah gitu. Enak banget, guys. You must try ini, guys. Sate koyor Yu Ira. Bener-bener itu bumbunya tuh juga manis, gurih. Tapi nggak bikin enak. Ini makan 7 aja kayaknya juga habis deh. Apalagi kalau sama lontong. Mantap. Nanti enak guys. Pakai nasi hangat di air terus dicampur-campur itu. Sekarang kita mau coba dawet ireng ayu manis Pasar Asam. Nah, lokasinya dekat pintu masuk pas guys. Depan gerbang banget. Let's try. Yang ketiga ya? Akhirnya aku menemukan minuman. Karena dari tadi cuma makan. Dan ini juga santannya tuh diganti sama Super cream. sugar cream. Jadi dia rendah kolesterol, terus dia juga jadi lebih sehat. Setelah kita tadi makan sate koyor yang bikin kolesterolnya naik. Karena lemak semua kan. Jadi kita pas banget nemuin minuman kayak gini.
Nah guys, sekarang kita udah selesai kulineran di Pasar Ngasem ini. Dan kita juga udah dapat banyak banget ilmu dari narasumber, udah dapat kayak pengetahuan baru dari narasumber. Terus kita juga udah explore keraton, Pasar Ngasem, jajanannya juga di sini tuh worth it banget guys. Enak-enak Walaupun di sini juga kayak ternyata. tempat viral. Iya. Worth it apa maksudnya kayak pantas viral sih, soalnya ternyata jajanannya juga Harganya juga masih terjangkau udah murah, banget. enak, banyak porsinya kayak gitu. Kita di Jenak jujur aku gak expect kalau porsinya tuh sebanyak itu gitu. Malah cuma 10 ribuan lagi. Jujur worth it banget. Mantap kok. banget. Oke. Mungkin Itu dulu aja ya bisa kita bagi-bagi sama kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye.